Live Update Tribun News edisi Rabu 8 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Jalan di pedalaman Kecamatan Leser, Aceh Tenggara rusak parah. Kondisi jalan ini berlubang, berlumpur, dan bergelombang. Bahkan setiap kali musim penghujan seperti saat ini sangat sulit untuk dilintasi. Dampak kerusakan jalan ini pun membuat warga sulit beraktivitas dan harus mencari jalur alternatif lainnya. Bagaimana kondisi terkini di kawasan jalan itu akan disampaikan oleh wartawan Serambi News. Ada rekan Asnawi Kui yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Asnawi. Ya, halo dia. Rekan Asnawi, silakan dengan laporan Anda. Seperti pantauan Anda di sana, bagaimana bisa Anda gambarkan jalan di pedalaman Leser Aceh Tenggara pada ruas jalan Kabupaten dan Provinsi Aceh. Ini sebenarnya juga sudah berapa lama mengalami kerusakan seperti ini? Ya, baik dia. Jalan di pedalaman Kecamatan Leser, di sana ada ruas jalan kabupaten dan ruas jalan yang ditangani oleh Provinsi Aceh sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini sepanjang 42 km itu tidak pernah kondisinya memuaskan alias bagus. Kondisi jalan yang tidak memungkinkan ya. Iya, rekan Asnawi, lalu berdasarkan pantauan Anda di Kecamatan Leser ini sendiri sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai apa dan apakah jalan rusak ini sangat berdampak bagi mereka? Ya, masyarakat di pedalaman Kecamatan Leser ini 99% hidup dari mata pencarian di sektor pertanian, yaitu tanaman jagung, komoditi kemiri, sawit, dan musim hujan akan berdampak sekali dengan hasil pertanian mereka yang akan harga kota kabupaten ya. Iya, lalu berdasarkan dampak kondisi jalan ini juga berpengaruh terhadap sembako ya. Nah, sembako semakin lama di daerah pedalaman Leser ini semakin mahal, apalagi di musim penghujan sulit kendaraan masuk ke pedalaman Leser ya. Baik, lalu berdasarkan informasi yang juga masih Anda himpun ini, pernahkah jalan pedalaman Leser ini dibangun dari dana otonomi khusus Aceh dan dana APBK atau bagaimana? Ya, informasi yang kita dapat di tahun 2018, jalan ruas provinsi, jalan Muara Sungai Gelombang, ruas jalannya, ini pernah dianggarkan oleh pemerintah di tahun 2018 sebesar 11,6 miliar. Namun tiba-tiba jalan tersebut hanya jalan pedesaan yang bukan di Kecamatan Leser. Nah, sebelumnya juga di 2019 jalan di daerah itu pernah diperbaiki dan juga di 2020 dialokasikan sebesar 1 miliar. Namun hasilnya juga tidak memuaskan dengan ruas jalan 42 dengan sepanjang jalan 42 km ini tidak juga memungkinkan untuk akses masyarakat lebih mudah membawa hasil pertanian ya. Ya, rekan Asnawi, seperti yang ada di video di belakang ini, berarti para warga yang bertani ini saat ini mencari jalan alternatif dengan menggunakan perahu ya untuk bisa beraktivitas. Ya, jadi mereka lebih memilih jalan alternatif yang hanya 15 menit, yaitu naik sampan melalui Sungai Alas. Nah,
Tetapi di kondisi musim penghujan juga, di sini juga berpengaruh terhadap debit air yang terus tinggi di Sungai Alas, yang berdampak juga terhadap keselamatan para petani juga. Dia memang benar untuk menuju ke kebun mereka di Kompas di sana hanya membutuhkan waktu 15 menit ketika menempuh jalur sungai dibanding jalur darat 1 jam lebih, namun resikonya lebih tinggi untuk sampai ke kebun dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Asnawi bersama Bambang, satu di antara petani di sana. Selengkapnya. Di sini Bang. Jadi saya di daerah Kompas nih. Ya, masih baru lah. Ya, masih baru lah. Jalan darat apakah nggak ada atau gimana itu Bang? Ada. Saya nggak jalan darat karena saya nggak tahu. Ya jalur. Lalu karena resiko terlalu tinggi. Resiko terlalu tinggi, rusak lagi ya. Rusak kereta di mana mau kita perbaiki. Kalau kita pecahkan di mana kita tambal ban. Ya. Nanti kalau kita Sungai Kali Alas ini, nanti kita bisa nggak sendirian naik. Ataupun Robin, kalau ada rame, menghindari bahaya. Karena kalau seandainya tidak kita minta, walaupun kita terbalik, kita tidak sendirian. Kalau ada musibah pun, ada yang bisa memberi kabar atau informasi pada keluarga kita. Kira-kira naik bot ke dari tempat tadi ke apa butuh waktu berapa lama kira-kira Bang? Kalau kita turun dari Waras Bulan ke tempat tujuan Kompas, ya sekitar 15 menit. 15 menit ya. Ya. Kalau jalur darat mungkin lebih 1 jam mungkin Bang ya? Mungkin tergantung cuaca juga ya. Jadi kalau cuaca bagus bisa cepat sampai, kalau cuaca buruk susah Bang ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 31 wilayah di Indonesia. BMKG memprediksi ada 26 wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Seperti di pesisir pantai Kota Manado, Sulawesi Utara, terpantau juga telah terjadi gelombang tinggi. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Andreas Ruwau, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andreas. Halo Dea. Ya Dea. Rekan Andreas, bagaimana bisa Anda gambarkan untuk kondisi terkini di wilayah pesisir Kota Manado pasca gelombang tinggi? Ya, semalam itu di Manado terjadi gelombang tinggi bahkan sampai banjir rob ya, di mana setiap rumah-rumah atau yang kawasan bisnis di kawasan Megamas dan kawasan Manado Town Square juga terdampak banjir rob yang diakibatkan oleh gelombang tinggi karena cuaca ekstrim ya, di mana kondisi tadi pagi itu masyarakat dan pemerintah setempat berbondong-bondong untuk membenahi semua material-material yang rusak, yang hancur dan terbawa arus sampai ke badan jalan. Nah, seperti yang terjadi di Pelabuhan Kalimas, Kota Manado, dan kawasan bisnis kawasan Megamas, Kota Manado, di mana itu perahu-perahu nelayan sudah terseret sampai ke jalan, dan material-material dari pemecah ombak yang tidak mampu menahan dahsyatnya gelombang semalam itu, seperti batu, semen, dan material lainnya, sampah juga banyak berserakan di jalan, itu terbawa hingga ke beberapa ruko, masuk ke dalam beberapa ruko, juga ke badan jalan yang mengakibatkan beberapa akses jalan itu ditutup. Nah, kemudian untuk kondisi dari perairan sendiri mengakibatkan jalur transportasi antar pulau, Pulau Teluk Manado maupun pulau di Sangihe dan Talaut itu untuk sementara dihentikan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Kalimas ya, di mana tidak adanya aktivitas antar pulau pulang pergi karena memang ombak saat ini masih cukup tinggi, dan kondisi pelabuhan juga tidak memungkinkan karena rusak parah diterjang oleh gelombang semalam. Dan untuk juga ada di kawasan wisata Kota Manado, yaitu kawasan God Bless Park Kota Manado, itu juga rusak parah ya,
di mana di bawah monumen tangan berdoa itu juga tangga yang ada di situ amblas sampai ke laut, dan tempat selfie yang biasanya banyak dikunjungi wisatawan atau anak-anak muda juga hanyut ya. Dan tanah yang ada di pesisir pantai di beberapa titik di sekitar di beberapa titik di Kota Manado juga ikut amblas. Dan perkiraan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado yang kala itu sudah meninjau, mereka belum bisa memastikan kerugian dari bencana semalam karena masih dalam rekapan. Tapi sudah banyak tim yang sudah diterjunkan, baik itu dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun dari BPBD ataupun Basarnas dan warga setempat sudah mulai membersihkan atau memulihkan kembali keadaan di area pesisir, begitu kira-kira dia. Ya, baik. Lalu bagaimana terhadap cuaca ekstrim ini yang sehingga menyebabkan terjadinya banjir rob ya di beberapa wilayah ini? Untuk prediksi dari BMKG dan juga BPBD Sulawesi Utara sendiri terkait cuaca dan gelombang beberapa hari ke depan, bagaimana, Andreas? Iya, karena memang dari rilis BMKG dan dari imbauan dari BPBD, tidak hanya di Kota Manado, tapi juga di beberapa daerah seperti Bolaang Mongondo dan juga Minahasa Selatan yang merupakan daerah pesisir, menjadi perhatian serius dari lembaga-lembaga tertentu ya, termasuk pemerintah setempat, di mana menurut perkiraan cuaca masih cuaca buruk, terutama hujan badai disertai kilat itu masih akan terjadi sepanjang akhir tahun beberapa hari ke depan. Dan untuk gelombang tinggi itu gelombang yang bisa menyebabkan banjir rob bisa kembali terjadi, dan puncaknya itu sebentar malam, katanya sebentar malam jam 8 malam ya di area pesisir di sekitar pantai Teluk Manado, dan juga diwaspadai Teluk Amurang juga Minahasa Selatan, dan area pesisir di pantai selatan ya, dan pantai utara dan pantai timur yang ada di Sulawesi Utara. Nah, dan untuk prediksi misalnya antisipasi longsor dan banjir juga masih menjadi peringatan serius dari pemerintah dan BPBD, di mana juga Jalan Trans Sulawesi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo terjadi longsor sehingga Jalan Trans Sulawesi tersebut terputus. Jadi masih dalam status waspada, begitu kira-kira dia. Baik, terima kasih rekan Andreas untuk laporan Anda langsung dari Kota Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. 6 kecamatan di Kota Daeng, Sulawesi Selatan terendam banjir sejak Selasa 7 Desember 2021 kemarin. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, mengungkapkan pengungsi banjir telah mencapai 3.600 orang. BPBD Makassar terus bergerak untuk membantu evakuasi warga terdampak dan juga menyalurkan bantuan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Siti Aminah yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ami. Halo Dea. Baik, rekan Ami, bagaimana bisa Anda informasikan kondisi para pengungsi saat ini dan berapa titik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah terkait adanya bencana banjir ini? Baik, Makassar dilanda cuaca ekstrim selama beberapa hari terakhir, mulai dari hari Sabtu bahkan hingga hari ini. Akibat dari cuaca ekstrim tersebut, sejumlah titik di Kota Makassar mengalami genangan tinggi atau bahkan banjir dari lutut hingga pinggang orang dewasa. Dan sejauh ini sudah ada 4.809 jumlah pengungsi banjir yang ada di Kota Makassar. Ini meningkat di hari sebelumnya, di mana kemarin pada
pada hari Selasa hanya ada 3.200 pengungsi yang ada di Kota Makassar, dan artinya itu meningkat pada hari ini. Meskipun cuaca agak sedikit intensitas hujan sudah sedikit menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hanya saja kondisi genangan maupun banjir di sejumlah titik di Kota Makassar masih belum surut. Dan dari 4.809 jumlah pengungsi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Tamalan Rea ada 81 jiwa dari 5 titik pengungsian yang disediakan. Kemudian di Kecamatan Tamalate ada 700 jiwa dari 2 titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian di Kecamatan Manggala ada 1.214 jumlah pengungsi dari 30 titik pengungsian yang disediakan. Ini paling tertinggi di Kecamatan Manggala karena memang kondisinya di sana kondisi tanah di sana memang agak rendah sehingga banyak sekali warga yang terdampak akibat hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari ini. Kemudian ada di Kecamatan Biringkanaya ada 4 titik pengungsian yang disediakan di sana hanya saja belum ada masyarakat yang mengungsi karena mereka masih memilih untuk stay atau tinggal di rumah masing-masing karena kondisi banjir ataupun genangan di sana masih dianggap aman dan belum membahayakan masyarakat setempat. Kemudian di Kecamatan Panakukang ada 621 jiwa orang yang mengungsi di sana dari 9 titik pengungsian yang disediakan, dan memang hari ini sudah ada beberapa titik yang mengalami penurunan atau penyurutan kondisi air, meskipun sebenarnya masyarakat belum bisa melakukan aktivitas karena akses jalan mereka masih terkendala oleh kondisi genangan dan banjir yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu, Dea. Iya, rekan Ami tadi juga sempat Anda sebutkan ya bahwa saat ini cuaca di Makassar juga masih ekstrim. Lalu bagaimana untuk pola penanganan pemerintah? Ya, terkait pola penanganan pemerintah sejauh ini seluruh SKPD maupun kecamatan dan lurah diminta untuk bergerak aktif melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak banjir, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menurunkan personel dan juga aktif melakukan evakuasi warga, di mana mereka melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak dan terpapar banjir menggunakan perahu karet, dan juga ini diprioritaskan untuk usia rentan atau lansia maupun anak-anak yang dianggap tidak bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Kemudian juga ada tim gabungan dari Dinas Sosial yang tentunya menyiapkan bahan makanan atau asupan makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian Dinas Kesehatan juga tetap stay atau berjaga untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat apabila ada yang membutuhkan perawatan intensif. Dan kemudian ada juga pihak dari beberapa komunitas Basarnas yang juga turun dalam penanganan masalah banjir yang terjadi di Kota Makassar. Dan informasinya ini adalah banjir terbesar di Kota Makassar selama 20 tahun terakhir, karena memang ini selain dengan hujan yang turun sangat intens dan lebat, juga dipengaruhi oleh pasang air laut yang tinggi dan terjadi selama 2 hari terakhir, dan hujan yang terjadi selama 4 hari terakhir ini. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Ami bersama Wali Kota Makassar, Muhram dan Pemantu selengkapnya. Ini pengungsian. Sekarang ini pengungsian ada 3.600 lebih di 30 titik pengungsi. Sekarang ini kita mau mulai dari konsumsi apa semua, kita mau bagi rata dengan semua SKPD. Juga ada bantuan dari TNI dan Polri. Nah, termasuk hal-hal yang kurang seperti tadi minyak gosok dia minta, pampers bayi misalnya, susu. Nah, ini semua kita akan konsolidasikan. Saya di sini tuh memastikan dulu apa mereka butuhkan. Ya, walaupun sudah ada standarnya, tapi kadang-kadang di luar standar seperti minyak gosok apa semua kan kadang-kadang terlupakan hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya coba dengar langsung dari mereka. Pak Wali, ada pengetahuan pada berapa titik total semua banjir? Nah, ini aneh sebenarnya. Blok 8, blok 10 yang kita jaga-jaga,
justru tidak parah seperti ini. Yang kita tidak jaga justru yang biasanya itu biasa-biasa saja. Nah, saya curiga memang karena ini pengaruhnya dari kanal dan dam, waduk. Nah, kanal ini kan langsung ke laut. Memang pasang tertinggi ini. Ini sudah naik lagi. Ini lagi puncak-puncaknya pasang. Nah, sehingga pengaruh air laut lebih cepat. Nah, sedangkan kalau di blok 10, blok 8 dia muter dulu airnya. Awas dulu air di sini. Ya, dia muter dulu airnya. Jadi lama dia baru sehingga lebih cepat surut di sana. Kabar berikutnya masih datang dari Sulawesi. 5 dusun di Pulau Balakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terdampak banjir rob. Gelombang tinggi disertai angin kencang 2 hari terakhir terus menerjang pulau terluar. Warga Pulau Balakang yang sekitarnya sempat panik lalu memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk mengetahui lebih detailnya dan juga bagaimana kondisi terkininya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Sulbar, ada rekan Fahrun yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Fahrun. Ya, halo rekan Dea. Ya, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bisa diinformasikan berapa kepala keluarga dan juga rumah yang rusak akibat banjir rob ini atau air pasang laut di Pulau Balakang Mamuju? Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa Pulau Balakang ini adalah pulau terluar yang berada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana sudah 4 hari ini Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene itu dilanda banjir rob atau air pasang, di mana yang paling terdampak dari banjir rob ini yaitu Pulau Balakang karena memang dia berada di pulau terluar dari Kabupaten Mamuju, di mana di pulau tersebut itu dihuni oleh 5 dusun dan semua dusun yang berada di sana itu berpenghuni dan memiliki masing-masing kepala keluarga, di mana yang terdampak dari 5 dusun tersebut yaitu dusun Ambo Utara sebanyak 63 kepala keluarga, dusun Ambo Selatan itu 51 kepala keluarga, dan dusun Seluang 14 kepala keluarga, serta kemudian dusun Lamudan 12 kepala keluarga dan dusun Nabia 36 keluarga. Dari keterangan yang diambil dari salah satu kepala desa Balakang Timur, Mahmud Idris, dia menerangkan bahwa ada 178 kepala keluarga semuanya terdampak banjir atau rumahnya ini itu tergenang banjir rob yang air pasang dari laut menggenangi pemukiman warga di pulau tersebut, di mana ada 31 rumah warga yang mengalami rusak akibat terjangan ombak yang besar atau banjir rob tersebut, dan yang 9 rumah itu berada di Pulau Ambo Utara atau 11 rumah berada di Ambo Selatan, dan 4 rumah di dusun Seluang, serta 5 rumah rusak di dusun Nabia dan 2 rumah di Malamber. Seperti itu rekan ya. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi masyarakat yang saat ini mengungsi, rekan Fahrun? Ya, ada pun 31 rumah yang rusak dan 176 kepala keluarga ini sebelumnya memilih bersih, namun dia tetap berada di pulau ini ke seberang di mana ada juga rumah warga yang rumah khususnya rumah kampung yang menjadi tempat mereka mengungsi, di mana 31 rumah yang rusak itu masing-masing mengungsi ke rumah kampung yang tetap di rumah warga di pulau ini, tapi rumah kampungnya tidak kena kerusakan akibat seperti itu ya. Ya, sejauh ini apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju sendiri? Ya, pemerintah daerah Kabupaten Mamuju itu melakukan koordinasi dengan Badan Nasional atau Basarnas Mamuju, karena memang di pulau ini membutuhkan akses untuk menuju ke sana, di mana Basarnas Mamuju itu menyediakan kapal dan pemerintah Kabupaten Mamuju memberikan bantuan sebanyak 100 liter beras, sembako karena para penghuni pulau tersebut tidak melaut akibat ini, dan Basarnas juga terus mengkoordinasi dan memantau aktivitas yang besar di sana dan menyediakan unit kapal untuk digunakan mengevakuasi masyarakat jika keadaan banjir terus tinggi dan tidak surut.
Baik, terima kasih rekan Fahrun untuk laporan Anda langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Warung tengkleng Bu Harsi di Jalan Kunir 5 Solo Baru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo viral di media sosial. Semua ini berawal dari sebuah akun Instagram yang memuat potongan review di Google terkait tempat kuliner tersebut. Dalam review, banyak pembeli yang menghujat warung tersebut karena dinilai sangat mahal dan harganya pun tak masuk akal. Pemilik warung pun langsung menyampaikan klarifikasinya dan akan dilaporkan langsung oleh rekan Agil, wartawan Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agil. Ya, selamat siang Dea dan pemirsa Tribuners. Ya, rekan Agil, bisa Anda informasikan terlebih dahulu kembali terkait kronologi awal mula warung tengkleng tersebut bisa viral? Ya, bahwasanya sebuah warung tengkleng yang ada di Solo Baru, tepatnya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, viral di media sosial setelah ulasan di Google review-nya. Banyak warganet yang mengeluhkan harga yang cukup mahal di warung tengkleng tersebut. Dan dari penampakannya sendiri, di depan warung terdapat sebuah spanduk ya menuliskan keterangan bahwasanya di sana ada paket kecil untuk tengkleng kambing seharga 15.000 dan paket besar seharga 30.000. Namun saat pengunjung datang dan makan di sana, mereka harus membayar lebih dari harga tersebut, bisa mencapai 80, 100 hingga 150.000. Hal tersebut membuat pengunjung banyak yang terkejut sehingga mereka kemudian memberikan penilaian mereka di review Google di warung Bu Harsi yang ada di Solo Baru ini. Ya. Ya, lalu Agil, setelah Anda mendatangi warung tersebut, bagaimana tanggapan dari penjual tengkleng ini? Apakah ia mengetahui terkait pemberitaan yang kini tengah viral dan apakah juga berpengaruh terhadap omsetnya saat ini? Ya, dari konfirmasi kami terhadap pedagang warung tengkleng tersebut, bahwasanya Bu Harsi sendiri merasa jika dia hanya melayani pembelinya, namun karena adanya miskomunikasi antara penjual dan pembeli, dan Ibu Harsi sendiri juga memberikan porsi yang jumbo dengan harga yang di luar dari keterangan spanduk tersebut, juga dan tidak memberikan keterangan yang lebih kepada pelanggannya, sehingga hal tersebut terjadi dan banyak dikeluhkan. Bu Harsi sendiri juga menyadari jika warungnya banyak dikomplain oleh masyarakat, sehingga dia juga akan memperbaiki secara pelayanan dan akan memberi tahu kepada pelanggannya jika satu porsi tengkleng dengan isi yang beragam akan diberitahukan harganya tersebut. Ya. Ya, lalu apakah ada juga tanggapan dari PKL lainnya terkait hal ini? Ya, dari PKL yang ada di Solo Baru, bahwasanya kemarin mendatangi juga warung milik Ibu Harsi itu. Dari keterangan Ketua PKL, Bu Sudarsi, bahwasanya emang warung tersebut memang cukup lama berdiri dan juga dikenal cukup mahal dengan porsi yang jumbonya di luar dari harga yang tertulis. Untuk mengantisipasi hal tersebut membuat PKL lain yang ada di kawasan Solo Baru merasa khawatir dengan adanya kejadian tersebut, karena mereka takut jika masyarakat akan mengecat kawasan PKL di Solo Baru makanannya mahal-mahal. Oleh karena itu PKL di Solo Baru coba menengahi dengan mendatangi langsung, dan bahwasanya memang miskomunikasi terjadi antara pembeli dan pedagang, dan dari Ketua PKL sendiri meminta agar pemilik warung tengkleng Bu Harsi memasang daftar menu, daftar harga dan menunya, supaya pelanggan yang baru datang ke warung tengkleng Bu Harsi bisa mengetahui harga yang harus dibayar saat memesan. Ya. Baik, Tribuners, berikut ada hasil wawancara keterangan dari Ibu Harsi selaku pemilik warung tengkleng di Solo Baru yang sudah didapatkan oleh rekan Agil. Berikut kami tampilkan selengkapnya.
Itu kok harganya yang dipasang sama yang totalnya itu nggak sesuai, kenapa Bu? Kan kanton sing nyuwun pembeline. Yen nyuwun pembeline nyuwun alit nggih ming telinga setunggal ngaten niku 12.000. Nyuwun kanton pembeline. Oke. Yen pembeline nyuwun komplit Bu, kepala sepale nggih. Nipun. Kepala sepale ngaten iki kok kula ting masalah. Protes niku Maksudnya larang men dia ada yang protes-protes nonton. lan jeneng nggih pamane kan larang men dengaran dagangane mundak yen kowe njaluke makame ora komplit ya tak regake murah. Kowe 5.000 tak doli, 10.000 ya tak doli. Kula ya akulan ngaten apik. Tapi kan paribasane iya. Sing ngaten iki sing ngenake masalah kula niki kula ya ora ngerti. Nggih wong gedeng ya ora ngerti. Bapak basane mangan nyuwun pinten mawon tak ladosi. Sing penting kan kula pangsulan. Bu kok dengaren mundak regane entah mundak. Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang, membantah kedatangan sejumlah warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo menjumpai Presiden Joko Widodo sembari membawa 3 ton jeruk sebagai wujud aksi protes atas kondisi jalan di desa tempat mereka tinggal. Kori menyebut warga desa Liang Melas itu datang ke Istana Negara di Jakarta lantaran ingin mempromosikan jeruk hasil panen dari kebun mereka kepada Jokowi. Dan selengkapnya akan disampaikan rekan Mustaqim, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Mustaqim. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Ya, selamat siang. Rekan Mustaqim, bagaimana bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait tanggapan Bupati Karo ini terkait kedatangan sejumlah warga Liang Melas Datas bertemu Presiden Joko Widodo? Ya, benar sekali Dea. Kemarin sore usai bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Medan kemarin, Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang yang telah ditunggu sejumlah wartawan menyampaikan tanggapan terkait kedatangan sejumlah warganya atau warga yang Melas Datas ke Istana Presiden, Istana Negara untuk bertemu Joko Widodo, mengatakan bahwa kedatangan warganya itu hanya ingin bertemu Presiden sembari memperkenalkan atau mempromosikan jeruk yang merupakan hasil panen mereka. Jadi Bupati Korim menyatakan bahwa tidak benar bahwa kedatangan warganya tersebut terkait untuk menyampaikan aspirasi agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar infrastruktur maupun jalan di desa mereka diperbaiki. Dan ketika pertanyaan berulang ditanyakan sejumlah wartawan, lagi-lagi Kori membantah bahwa kedatangan warga yang Melas Datas itu untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden agar jalan di kawasan tempat tinggal mereka itu diperbaiki. Ya, demikian ya Dea. Iya, rekan Mustaqim, lalu terkait hal ini untuk kondisi jalan sendiri, lantaran juga memang sudah diketahui rusak ya. Ini bagaimana? Apakah sudah ada upaya sendiri dari Pemkab Karo dalam memperbaiki jalan tersebut? Ya, dia ketika diwawancarai Bupati Karo menyatakan bahwa sebelum warga yang Melas Datas berjumpa dengan Presiden Istana Negara bahwa Pemkab sendiri telah mengklaim bahwa telah mengalokasikan anggaran di APBD 2022 agar kawasan atau jalan di Melas Datas itu diperbaiki dan mulai dikerjakan pada awal tahun. Namun ia menyebutkan bahwa angka untuk perbaikan jalan tersebut senilai 6 miliar rupiah dan panjang perbaikan jalan yang akan dikerjakan yaitu sepanjang 3 km. Ia pun membantah bahwa kerusakan telah terjadi puluhan tahun karena selama ini setiap tahunnya Pemkab Karo selalu mengalokasikan APBD untuk perbaikan jalan dan infrastruktur di kawasan Liang Melas Datas. Ya, dia. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang yang sudah didapatkan oleh rekan Mustaqim selengkapnya. Tapi isu yang berkembang di luar sana itu kalau bentuk protes kalau jalan mereka itu di sana nggak diperhatikan gitu. Sebenarnya bukan mereka protes dan mereka tahu dan memang mereka butuh untuk jalan itu, wajar saja. Tapi bukan karena itu maka mereka datang ke Pak Presiden.
Tapi mereka memang hanya ingin dengan Pak Presiden. Tapi waktu mereka ke sana mungkin ada tujuan mereka di hati mereka, gitu. Tapi dengan dia tidak mengungkapkan isi hatinya pun, masyarakat lain berpikir mungkin karena itu, gitu. Waktu dengan Pemkab sendiri mereka sudah ada komunikasi soal jalan di sana? Ada. Makanya kalaupun tidak dikomunikasikannya kepada kami akan tetap memperhatikan daerah kami, apalagi daerah di sana. Karena di sana adalah, saya bukan katakan itu daerah tertinggal, tetapi memang karena mereka itu di sana itu jauh dari 4 kecamatan dan sangat jauh tempatnya tinggi di sana, akan kami perhatikan terus. Setiap tahun ada anggaran di sana. Dan ini juga sudah dianggarkan, yang mana direncanakan awal tahun ini, ya awal 22, kita sudah mulai bangunan jalan di sana antara Hutan Baru Putih dan Hutan Beling. Itu berapa anggarannya kira-kira, Bu? Sekitar 6 miliar, lebih kurang 6 miliar. Kita menuju Jawa Barat, Tribuners. Kepolisian kembali berhasil mengungkap kasus pinjaman online atau pinjol ilegal di Bogor. 2 tersangka berinisial SS berusia 21 tahun dan SW 23 tahun berhasil diciduk dalam pengungkapan kali ini. Mereka terlibat perkara pemerasan dan pengancaman atau menakut-nakuti secara pribadi saat melakukan penagihan kepada nasabah. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Naufal, jurnalis Tribun News Bogor yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Naufal. Halo, selamat siang Dea. Ya, selamat siang. Bisa Anda jelaskan rekan Naufal awal mula pengungkapan kasus ini? Baik, saya informasikan bahwa pihak kepolisian Polres Bogor berhasil mengungkap kasus terkait aplikasi pinjaman online atau pinjol, yang mana dalam kasus ini ada unsur terkait pengancaman dan juga penghinaan dari pihak penyedia aplikasi kepada korbannya. Jadi awalnya kasus ini terungkap berawal dari adanya aduan dari masyarakat warga Bogor yang merasa tidak nyaman karena pasca meminjam uang melalui aplikasi yang bernama Mekar Pinjam, korban ini merasa diancam terkait pembayaran utang atau debit pinjaman yang dia lakukan. Sehingga hal ini pun diselidiki oleh pihak kepolisian Polres Bogor dan akhirnya ada 2 tersangka yang diamankan. Tersangka pertama itu diamankan di wilayah Depok dan tersangka kedua diamankan di wilayah Batang. Demikian. Ya, lalu ancaman seperti apa yang dilakukan oleh pelaku pinjol ini, dan berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, berapa bunga yang ditawarkan oleh pinjol ilegal ini? Baik, terkait pinjaman ini, menurut keterangan dari pihak Polres Bogor, bahwa jasa yang dilakukan oleh tersangka ini menawarkan pinjaman dengan bunga sebesar 30%. Dan ketika dilakukan penagihan, si tersangka ini kerap melakukan semacam pengancaman, diancam, si debitur ini diancam untuk disebarkan kontaknya dan informasinya kepada rekan-rekannya, sehingga hal ini membuat korban tidak nyaman. Dan pengancaman ini dilakukan melalui via pesan WhatsApp disertai dengan kata-kata yang hinaan, demikian. Lalu bagaimana para pelaku ini bekerja dan berapa biasanya mereka diupah dalam melakukan aksi tersebut? Baik, 2 tersangka ini memang direkrut oleh perusahaan yang bernama PT BFI yang berkantor di wilayah Jakarta Barat, dan 2 tersangka ini direkrut layaknya karyawan swasta pada umumnya. Mereka direkrut melalui aplikasi lowongan pekerjaan, kemudian diwawancara secara online, kemudian mereka digaji per bulannya sebesar 3 sampai 5 juta per bulan. Dan untuk penagihan ini memang mereka dijanjikan mendapatkan bonus untuk masing-masing 1 debitur. Dalam penagihan mereka mendapat bonus sebesar Rp1.000, sehingga keduanya ini, salah satunya ini merupakan murni penagih, ditugaskan murni penagih, dan satu lagi tersangka ini merupakan translator karena dia penyambung dengan atasannya yang merupakan diduga warga negara asing, karena
akrab berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Namun dia juga melakukan penagihan untuk mendapat bonus Rp1.000 per satu debitur tersebut. Baik, lalu terkait kasus ini selain 2 tersangka tadi yang sudah diamankan, ya apakah ada pelaku lain berarti, Naufal? Baik, memang menurut keterangan Polres Bogor, dari PT BFI ini memiliki sebanyak 58 aplikasi, termasuk pinjaman Mekar Pinjam, aplikasi yang digunakan korban warga Bogor ini, dan berdasarkan koordinasi dengan pihak OJK, semua aplikasinya itu ilegal dan pemiliknya itu diduga warga negara asing, dan pihak kepolisian masih terus memburu pelaku lainnya termasuk HRD dan juga pimpinan yang diduga warga dari Tiongkok. Demikian. Baik, Tribuners, berikut ada keterangan dari Kapolres Bogor AKBP Harun terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Baik, ke informasi berikutnya, Tribuners. Polres Dumai berhasil mengamankan 41 kg narkotika jenis sabu-sabu di 2 lokasi yang berbeda. 3 kg sabu diantaranya diamankan dari seorang pengedar narkoba yang kesehariannya diketahui sebagai buruh bangunan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada rekan Doni Kusuma Putra yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Doni. Halo rekan Dea. Ya, rekan Doni, bisa Anda ceritakan bagaimana proses penangkapan pengedar narkoba dalam jumlah yang cukup besar ini ya, 41 kg? Ya, terima kasih rekan Dea. Perlu saya sampaikan bahwa memang Polres Dumai sudah menabuh genderang perang terhadap yang namanya narkoba di wilayah hukum Kota Dumai khususnya, karena memang wilayah Kota Dumai ini memang berbatasan dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan juga negara Singapura. Namun tidak ada kata menyerah untuk mengungkap atau memberantas yang namanya narkoba. Hal itu dibuktikan dengan kembali tertangkapnya seorang kurir yang juga yang berada di Kota Dumai yang berhasil diringkus oleh Satres Narkoba pada tanggal 1 Desember 2021, yang mana awalnya bahwa informasi dari masyarakat akan ada terjadi transaksi dengan jumlah yang besar berada di kawasan Medang Kampai atau di sepanjang Jalan Arifin Ahmad. Mendapat laporan tersebut, akhirnya melalui arahan dari Bapak Kapolres Kota Dumai, yakni AKBP Muhammad Khalid, menugaskan tim dari Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan. Berkat penyelidikan, saat melakukan penyelidikan, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad, tim melihat ada satu mobil dengan kecepatan tinggi melaju. Melihat hal tersebut, tim pun langsung mengejar lajunya kendaraan tersebut, rekan Dea. Sehingga saat dilakukan pencegatan, HR yang diketahui merupakan seorang buruh bangunan ini tidak bisa melawan saat kendaraannya digeledah, ditemukan 2 karung yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 38 bungkus tes Cina, yang mana 38 bungkus ini merupakan narkoba jenis sabu-sabu, rekan Dea. Dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada HR yang merupakan buruh bangunan ini, bahwa barang tersebut akan dikirim ke Pekanbaru tepatnya. Mendapat hal tersebut, akhirnya pihak dari Satres Narkoba melakukan pengejaran terhadap si pemesan ini, dan pada di hari yang sama juga akhirnya kedua tersangka ini berhasil diamankan dengan barang bukti juga ada, yakni
sekitar 3 kg sabu-sabu rekan dia, seperti itu. Baik, lalu apakah benar tadi seperti yang saya sebutkan bahwa satu di antara pengedar narkoba ini merupakan pekerja bangunan, buruh bangunan, dan juga bagaimana modus yang ia lakukan untuk menyelundupkan sabu ini dan berasal dari mana juga sabu ini? Ya rekan dia, memang berdasarkan keterangan dari Bapak Kapolres Kota Dumai, bahwa HR ini merupakan kesehariannya merupakan buruh bangunan, sedangkan 2 rekannya lagi yakni yang berada di Kota Pekanbaru ini merupakan tukang buah dan juga mempunyai ponsel. Jadi modus dari HR sendiri ini menjemput barang dari orang yang berada di kawasan Medang Kampai, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad ini, yang saat ini orang yang memberikan barang kepada HR ini masih dilakukan pengejaran rekan dia. Dan setelah mendapatkan barang dari orang yang saat ini menjadi DPO, HR kemudian membawa barang haram tersebut menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi menuju ke Kota Pekanbaru untuk menyerahkan kepada orang yang telah memesannya, seperti itu rekan dia. Dan barang ini masih diselidiki barangnya dari mana. Kemungkinan besar memang ini barang tersebut didapat dari luar negeri, karena mengingat beberapa kasus sebelumnya bungkus yang ada itu merupakan bungkusnya sama seperti pengungkapan yang sebelumnya, yakni dibungkus dengan teh Cina. Ya, diduga barang ini tersebut dari jaringan internasional tentunya rekan dia. Baik. Dan Tribuners, berikut ada keterangan dari Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Doni, akan kami tampilkan selengkapnya. 2 karung yang isinya adalah 38 kotak teh Guan Yingwang yang di dalamnya ternyata berisi narkoba jenis sabu yang diduga sabu. Setelah kita amankan saudara HR, dilakukan pengembangan, ternyata barang tersebut akan dikirim ke Pekanbaru. Kemudian barang tersebut kita conduct delivery ke Pekanbaru. Kemudian di alamat kita lakukan penangkapan. Kemudian di situ setelah kita geledah juga kita dapatkan 3 kotak teh jenis Guan Yingwang yang diduga di dalamnya adalah jenis sabu. Kemudian pengembangan ke atasnya adalah ternyata ada saudara DA yang sudah kita lakukan penangkapan juga. Dari hasil penangkapan ini total 41 kg, kemudian ada beberapa handphone yang kita amankan juga, yang nantinya juga akan kita coba lakukan. Terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Dusun Karyatani, Desa Pasar Senen, Kecamatan Pangabuan, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada Selasa 7 Desember kemarin. Kebakaran ini terjadi sekira pukul 11 yang melahap rumah milik Suhaimi. Kabar selengkapnya dan bagaimana kondisi terkininya akan disampaikan. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 11 yang melahap rumah milik Bapak Suhaimi. Nah, terjadinya kebakaran ini saat korban atau Bapak Suhaimi ini sedang mengikuti atau menghadiri acara hajatan milik tetangga korban. Nah, dia meninggalkan rumah dalam keadaan kosong sehingga ia tidak mengetahui saat api sudah melahap rumahnya. Tetangga korban memberitahukan korban bahwa api sudah melahap rumahnya dan ia akhirnya buru-buru untuk kembali ke rumah. Namun pada saat ia sudah kembali ke rumah, ia sudah melihat bahwa rumahnya sudah terbakar setengah. Nah, saat itu banyak sudah warga yang sudah mulai ikut dalam memadamkan api. Namun hingga
akhirnya rumah korban habis terbakar. Begitu dia. Lalu bagaimana saat itu untuk proses pemadaman api? Apakah ada kendala atau bagaimana? Ya, untuk pemadaman kebakaran sendiri tidak, untuk petugas pemadam kebakaran tidak dapat masuk ke dalam lokasi kebakaran karena memang wilayah terjadinya kebakaran tersebut berada di pinggiran sungai dan juga di daerah yang agak terpencil sehingga tidak dapat kendaraan roda 4 atau kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat masuk ke dalam lokasi. Nah, sehingga proses pemadaman api hanya dilakukan oleh warga sekitar dengan alat seadanya dengan menggunakan ember, sehingga memang membutuhkan waktu lama, sehingga api baru berhasil dipadamkan itu baru sekitar pukul 1 atau 2 jam setelah kebakaran terjadi dia. Baik, lalu apakah sudah ada informasi terkait penyebab kebakaran dan juga jumlah kerugian yang dialami korban, Danang? Untuk untuk penyebab kebakaran sendiri berdasarkan informasi dari Kepala Pemadam Kebakaran Tanjung Jabung Barat, itu terjadi karena korsleting arus listrik karena memang kebakaran sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan itu diduga memang karena korsleting arus listrik karena memang untuk wilayah terjadi lokasi kebakaran tersebut untuk lampunya atau listriknya itu tidak stabil sehingga memang agak rawan terjadinya kebakaran. Kemudian untuk jumlah kerugian sendiri itu ditaksir senilai puluhan juta karena memang rumah terbakar habis tidak tersisa sama sekali dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jambi dan Nang Noprianto untuk laporan Anda langsung dari Tanjung Jabung Barat. Selamat bertugas kembali. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya Tribuners. Kabupaten Tanah Tidung telah ditetapkan sebagai daerah zona kuning di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, Kabupaten Tanah Tidung pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021, telah turun level PPKM, yang semula menerapkan PPKM level 2, kini menjadi level 1. Hingga kini pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga masih gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan Risnawati, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah
terhubung bersama kami. Halo rekan Risna. Halo, Dea. Ya, bisa Anda informasikan terlebih dahulu terkait update vaksinasi di Kabupaten Tanah Tidung? Ya, untuk update vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung per tanggal 3 Desember kemarin, Dea, untuk vaksinasi dosis pertama telah mencapai 70,6% atau 13.678 orang yang telah divaksinasi pertama. Kemudian untuk masyarakat Tanah Tidung yang sudah mendapatkan suntikan dosis lengkap sebanyak 8.967 orang atau 46,3%. Kemudian juga perlu saya sampaikan dari total keseluruhan vaksinasi itu terdiri dari beberapa kategori. Pertama yaitu kategori tenaga kesehatan, yang mana dari tenaga kesehatan sendiri sudah sebanyak 515 orang yang telah divaksinasi dosis ke-1 atau sebanyak 119,2%. Sementara untuk dosis keduanya itu sebanyak 476 orang atau 110,2%. Kemudian untuk kategori lansia, untuk dosis pertama sudah mencapai 40,6%, kemudian untuk dosis kedua telah mencapai 19,2%. Sedangkan untuk vaksinasi kepada petugas publik itu telah mencapai 108,8%, sedangkan untuk vaksinasi kedua itu mencapai 80,9%. Kemudian untuk masyarakat umum itu sudah mencapai 68,8% ya. Kemudian untuk dosis keduanya baru mencapai 36,2%, sedangkan untuk remaja di Kabupaten Tanah Tidung sendiri telah mencapai 57,1%, sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 46,3% ya. Ya, lalu bagaimana untuk ketersediaan dan kebutuhan vaksin di Tanah Tidung akhir tahun ini, Risna? Ya, untuk ketersediaan dosis COVID-19 di Tanah Tidung sendiri berjumlah 2.620 dosis ya. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri untuk mencapai untuk menuntaskan sasaran yang diinginkan itu masih membutuhkan 16.712 dosis. Sehingga Pemkab Tanah Tidung sendiri berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendistribusikan vaksin ke Tanah Tidung, sehingga untuk sasaran 19.371 masyarakat Tanah Tidung dapat segera dituntaskan. Begitu deh ya. Ya, lalu setelah turun level di Tanah Tidung ini dari PPKM level 2 menjadi level 1, apa upaya yang masih dilakukan Pemkab Tanah Tidung saat ini? Ya, untuk upayanya sendiri masih sama seperti sebelum-sebelumnya deh ya, yang mana Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali telah mengimbau kepada masyarakat untuk terus memperketat dan menerapkan protokol kesehatan seperti itu deh. Kemudian juga selain protokol kesehatan juga meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana untuk dosis kedua sendiri masih jauh dari masih jauh dari target yang diinginkan deh, yang mana target yang diinginkan yaitu 70%. Seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Risnawati untuk laporan Anda langsung dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Singkawang berencana merevitalisasi Pasar Beringin Kota Singkawang pada tahun 2022 mendatang. Rencana tersebut dilakukan mengingat pasar tradisional semi-modern ini sudah berusia lebih dari 40 tahun. Namun tidak hanya untuk memperbaharui fisik, revitalisasi pasar ini juga akan menjadikan Pasar Beringin menjadi objek wisata baru di Kota Singkawang. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizky Kurnia, wartawan Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo Dea.
Rekan Rizky, bisa Anda informasikan lebih detailnya untuk rencana revitalisasi Pasar Beringin ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, kami sampaikan memang kemarin kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah Kota Singkawang berencana untuk merevitalisasi Pasar Beringin pada awal tahun 2022 mendatang. Nah, rencana revitalisasi Pasar Beringin ini juga sudah disampaikan oleh Wali Kota Singkawang kepada sejumlah pedagang setempat terkait rencana dan juga desain dan segala macamnya. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang nantinya Pasar Beringin yang setelah direvitalisasi ini akan menjadi objek wisata baru di Kota Singkawang, sehingga menurut Wali Kota bukan hanya bentuk fisiknya saja yang baik, namun juga akan menambah pengunjung di pasar tersebut sehingga meningkatkan perekonomian bagi para pedagang. Begitu, Dea. Ya, setelah disosialisasikan ini ya, bagaimana pendapat dari para pedagang dengan rencana revitalisasi ini? Ya, kami juga sudah sempat menanyakan perihal tersebut kepada para pedagang. Memang kalau menurut dari pedagang sendiri, mereka menyambut baik rencana tersebut, namun ada beberapa yang dipertanyakan oleh para pedagang seperti desainnya yang menyerupai mungkin tidak sesuai dengan mereka, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar. Namun yang diinginkan ataupun diharapkan oleh para pedagang adalah adanya fasilitas seperti gudang, begitu khususnya kepada para pedagang sayur, karena mereka membutuhkan gudang ataupun tempat penyimpanan sementara untuk sayur-sayur yang jumlahnya bertonton, begitu. Ya, lalu di mana pedagang nantinya akan ditempatkan selama proses revitalisasi berlangsung tahun depan ya? Ya, untuk tahun depan ya, rencananya para pedagang ini akan direvitalisasi ataupun dipindahkan sementara di sekitar Terminal Bengkayang, begitu, dan pada bulan Januari awal program revitalisasi itu nantinya pemerintah akan mempersiapkan terlebih dahulu tempat untuk para pedagang ini berjualan. Nah, kemudian setelah sudah siap pada bulan Maret, sekitar bulan Maret begitu, menurut informasi yang kami dapatkan dari Wali Kota, barulah akan dimulai pembangunan dari Pasar Beringin sendiri. Nah, untuk Pasar Beringin ini menurut Wali Kota akan rampung pada akhir Desember tahun 2022 mendatang, saat akhir masa jabatan beliau sebagai Wali Kota. Begitu, Dea. Baik, terkait rencana revitalisasi ini, Tribuners, rekan Rizky sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Singkawang, Cai Jui. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kita menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan segera membangun pasar sementara dan membongkar pasar yang tidak ada, dan kita akan membangun untuk revitalisasi pasar itu. Di mana pasar kita ini bukan hanya sekedar untuk pasar, tapi bisa sebagai tempat wisata, bisa dijadikan satu ikon untuk Kota Singkawang, dan kita ingin ya peningkatan pendapatan untuk para pedagang itu sendiri. Ya, kita ada konsep, mungkin nanti ada, kalau ada mobil yang tidak terlalu besar kita sudah boleh masuk ya. Kalau misalnya terminal kita ini jadi, orang turun terminal boleh tinggal juga di sana. Jadi di sana kan bisa jual misalnya kopi, makanan dan sebagainya itu. Selain dia belanja, dia juga bisa makan dulu di situ. Nah, maka dari itu kita jadikan sebagai tempat wisata juga, dan ke depan mungkin bisa jadikan night market ya. Malam hari bisa makan bermacam-macam ada di situ juga. Jadi mungkin di jalan tadi jalan antara ruko yang lain satu dengan kiri kanan, kita nanti ada kopinya tutup sehingga tidak ada rasa hujan lagi, mereka bisa keliling di dalam-dalamnya. Nah, inilah kita ingin keinginan masyarakat itu akan datang ke situ ya, dan kita harapkan itu nantinya tidak ada pedagang yang di luar lagi, semua sudah masuk ke dalam sehingga jalanan itu benar-benar tidak ada pedagang. Dan kita beralih ke Sulawesi Tenggara. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi menyelenggarakan Gebiar Pendidikan Vokasi 2021 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dilakukan untuk menyosialisasikan kebijakan pendidikan vokasi ini memfasilitasi kerjasama antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Ultra, ada rekan Husni Hussein yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Husni. Halo rekan Dia, selamat siang. Ya, selamat siang. Bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda bagaimana saat proses kegiatan ini berlangsung? Ya, baik, dia dapat saya laporkan bahwa memang kemarin telah diselenggarakan sesi webinar pendidikan vokasi tingkat nasional yang diselenggarakan di 5 menara, di masing-masing menara itu terdiri dari Sumatera Utara yang diwakili oleh wilayah Medan, kemudian di Nusa Tenggara Timur diwakili dari Labuan Bajo, kemudian di Kalimantan Selatan diwakili dari Sumatera, kemudian di Banjarmasin, kemudian dari itu yang menjadi tuan rumah ialah Kabupaten Kolaka, di mana juga Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu Wiswan Hatentu datang di Kolaka untuk menghadiri secara langsung. Nah, untuk kegiatannya itu berlangsung di Hotel Istana, maksud kami di Hotel Sultan Haja Kolaka, yang berlangsung sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di dalam perhelatan kemarin itu juga turut dihadiri beberapa tokoh penting di Sulawesi Tenggara seperti Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian ada juga Bupati Kolaka. Rekan Dea. Iya. Lalu Husni, rangkaian dari kegiatan kemarin ini apa saja dan apakah masih ada berlangsung hingga hari ini atau bagaimana? Ya, rekan Dea, prosesi kegiatannya itu berlangsung dari tanggal 6 kemarin hingga tanggal 8 hari ini, Dea. Namun di puncak acara itu berlangsung kemarin tanggal 7. Kemudian untuk rangkaian kegiatan itu dirangkaikan dengan pagelaran Expo, yang mana pagelaran Expo ini menampilkan sejumlah karya dari SMK di Kabupaten Kolaka. Kemudian fashion show ini di mana pertunjukan busana-busana dari karya putra-putri Kabupaten Kolaka, kemudian dirangkaikan juga dengan pemberian lahan hibah dari Kabupaten Kolaka kepada Kementerian Jenderal Kemendikbudristek Pusat yang diberikan kepada Politeknik Ujung Pandang, dan ini juga kabarnya melalui Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, kabarnya lahan hibah ini akan dipergunakan untuk membangun politeknik baru yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka. Rekan Dea. Ya, lalu kapan program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Ujung Pandang ini akan mulai dibangun di Kabupaten Kolaka? Ya, sesuai perencanaan melalui sambutan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Vokasi kemarin bahwa ia menargetkan di awal tahun 2022 nanti akan dibangun, kemudian lebih lanjut ia mengatakan di Maret setelahnya itu harapannya bangunan tersebut telah dipakai dan bisa menerima mahasiswa baru, kemudian di Desember mendatang akan mahasiswa dari politeknik yang dibangun ini akan ikut magang di perusahaan-perusahaan industri maksud kami yang ada di Sulawesi Tenggara. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Husni Hussein untuk laporan Anda langsung dari Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, mahasiswa Majalengka menciptakan game dengan mengusung tema kearifan lokal. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk tradisinya?
Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Kembali di live update Tribun News, kita menuju ke informasi berikutnya. Fakultas Teknik Universitas Majalengka menggelar pameran karya digital di gedung auditorium kampus setempat. Dalam pameran tersebut ada 6 karya berupa game atau permainan yang dibuat oleh para mahasiswa Prodi Teknik Informatika yang diperlihatkan. Dari game tersebut terdapat 3 buah game yang mengusung tema kearifan lokal khas Majalengka. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Eki Yulianto, jurnalis dari Tribun Cirebon yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Eki. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda saat acara itu apa saja karya game yang dipamerkan, khususnya game yang tadi saya sebutkan mengusung tema kearifan lokal khas Majalengka? Ya, baik, selamat siang Tribuners, bahwa dalam pantauan saya mengikuti gelaran karya digital kemarin bahwa ada 6 karya yang dipamerkan ya, berupa game yang dibuat oleh para mahasiswa Universitas Majalengka ini. Game yang pertama ada Sandekala, yang kedua ada Treasure Hunter atau game buah, ketiga ada game animasi Legenda Buah Maja, lalu ada juga Wuwung Ngorai, Tera Tetris, dan Terracotta Puzzle. Nah, dari game-game tersebut ada 3 game yang mengusung tema kearifan lokal ya, yakni membawa budaya atau khas Majalengka, yakni terracotta. Nah, terracotta sendiri merupakan turunan dari city branding Majalengka Exotic Sundaland. Arsitektur terracotta gencar disosialisasikan dan dibangun, diantaranya alun-alun Majalengka yang bernuansa terracotta. Nah, ketiga game yang mengusung tema terracotta ini yaitu Wuwung Ngorai yang dibuat oleh mahasiswa bernama Didin. Game tersebut merupakan adaptasi game ular yang dibuat dengan warna terracotta. Lalu ada Tera Tetris yang dibuat oleh mahasiswa bernama Muhammad Iqbal. Game Tetris ini juga bernuansa terracotta ya. Yang ketiga ada game Terracotta Puzzle dibuat oleh Krista Purnama. Nah, puzzle bernuansa terracotta yang dibuat Krista ini, objek-objek puzzle-nya bertebaran di landmark Majalengka. Dea. Ya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, apakah game-game tersebut saat ini sudah bisa di-download oleh masyarakat melalui aplikasi di handphone mereka masing-masing atau bagaimana? Ya, hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa yang membuat karya game tersebut mengaku untuk saat ini hal itu belum bisa dilakukan ya, sebab saat ini masih dalam tahap pengajuan sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, selain itu pameran juga saat ini hanya sekedar menuntaskan tugas akhir sebagai mahasiswa. Tapi para mahasiswa ini mengaku ke depan hal tersebut, yakni game-game tersebut bisa di-download di aplikasi Play Store untuk semua masyarakat. Ya. Ya, lalu terakhir Eki, saat Anda temui harapan dari pihak kampus sendiri terkait pameran karya digital para mahasiswanya ini bagaimana? Ya, menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Majalengka yang bernama M. Yunus Riza berharap karya-karya yang telah dihasilkan ini bisa menambah kepercayaan diri para mahasiswanya, sehingga ke depan saat lulus nanti para mahasiswa tersebut dapat menyongsong ya dunia kerja dengan yakin dari apa yang telah didapat dari bangku kuliah. Selain itu, M. Yunus juga menginginkan kehidupan gelar karya digital dapat digelar secara kontinu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Majalengka itu sendiri. Demikian ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Dekan Fakultas Teknik Unma, M. Yunus Riza, terkait kegiatan ini selengkapnya. Terkait acara gelar karya digital Kabupaten Majalengka ini, kita mencoba memperkenalkan hasil-hasil karya dari anak muda Majalengka, mahasiswa, mahasiswi, tentunya kedepannya nanti siswa-siswi juga setingkat SMA, aliyah, ya, memperkenalkan karya-karya mereka, kreativitas mereka kepada seluruh masyarakat Majalengka, khususnya dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Kita ingin memperlihatkan dan membuktikan bahwa kita generasi muda yang ada di Kabupaten Majalengka itu bisa bersaing dengan generasi muda di luar kota Majalengka tentunya. Dan kami berharap gelaran acara ini itu untuk lebih meningkatkan atau menumbuhkan kreativitas dan percaya diri dari seluruh anak muda Kabupaten Majalengka, sehingga ketika semuanya sudah memiliki kepercayaan. Pembatalan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 disambut positif pengusaha di bidang pariwisata di Banten. Namun begitu, sejumlah hotel di Banten kini mengalami sejumlah pembatalan pemesanan hotel diduga imbas dari adanya perkiraan potensi tsunami. Ada juga para wisatawan yang kemudian melakukan pengembalian uang dari deposit. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Banten, ada rekan Ahmad Tajudin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Rekan Tajudin, bisa Anda jelaskan lebih detailnya mengenai pembatalan booking hotel di wilayah pesisir Banten yang informasinya saat ini banyak terjadi. Apakah ini merupakan dampak dari adanya informasi mengenai potensi tsunami di Cilegon atau bagaimana? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun kalian berada, perlu diketahui bahwa informasi mengenai potensi tsunami hingga setinggi 8 meter itu yang berdampak di daerah Cilegon ternyata berdampak bukan hanya membuat kekhawatiran masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada pemesanan hotel, di mana dari Ketua Harian Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia atau PHRI Banten sendiri, Asok Umar, mengatakan bahwa informasi tentang potensi tsunami di Cilegon itu berdampak pada sejumlah wilayah, di mana dampak itu dirasakan sampai ke wilayah Anyer, Carita, Tanjung Lesung, hingga Sumur Pulau Umang, di mana menurut aplikasi yang dilihat bahwa penurunan drastis tentang pemesanan kamar hotel itu pada saat informasi adanya potensi tsunami di Cilegon itu berimbas pada pembatalan, di mana di data menurut Asok sendiri sekitar 70% para wisatawan membatalkan kamar di berbagai hotel di pesisir pantai. Di mana selain itu juga ada juga para wisatawan yang kemudian melakukan pengembalian uang yang sudah dideposit untuk pembayaran tersebut ya. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari pihak pengelola hotel terkait kejadian ini? Baik, untuk tanggapannya sendiri dari pihak PHRI sendiri, dengan adanya informasi tersebut, dampak dari adanya pandemi dan juga adanya tsunami itu sangat berdampak sekali terhadap bisnis atau usaha di bidang pariwisata. Sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian membuat pengurangan jumlah pengunjung terhadap para pengusaha hotel. Dan untuk tanggapannya sendiri, dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah
dengan siaga dini itu sudah disambut positif oleh pihak PRI, di mana menurutnya bahwa sikap itu diharapkan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan secara normal dan masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan adanya potensi terjadinya tsunami tersebut ya. Iya. Lalu apa harapan dari pihak pengusaha sendiri di bidang pariwisata khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru 2022? Rekan Tajudin. Baik rekan Dea, terkait informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat membatalkan penerapan PPKM level 3. Nah, hal itu kemudian disambut positif oleh para pengusaha di bidang pariwisata, di mana pembatalan PPKM level 3 ini berdampak juga untuk jelang Nataru ini ketika liburan, di mana beberapa wisatawan yang mungkin sudah membatalkan perhotelan dan lain-lain, diharapkan dengan Nataru ini ketika pemerintah tidak memberlakukan PPKM level 3, diharapkan masyarakat masih mau untuk membooking hotel kembali, dan diharapkan juga potensi terjadinya tsunami ini tidak terjadi di wilayah Banten, sehingga masyarakat bisa leluasa untuk merasakan pariwisata namun tetap menjaga protokol kesehatan dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Banten rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda langsung dari Cilegon. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami tidak lelah untuk kembali mengingatkan Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga Tribuners untuk saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.